IPK 3,8, kuliah 4 tahun. Ujung-ujungnya susah juga dari kerja. Anjing lah. Bro, sorry telat. Gue baru aja interview di perpus tadi. BTW, ini kertas apaan, Di? Wah, gila sih. Ini ijazah lu ya. Gila, ijazah lu kenapa lu remuk-remuk gini, Di? Emang kenapa kalau gue remuk-remuk? Gak bakal merubah takdir gue kan. Lu tahu gak sih, ijazah ini nih cuman kertas mahal yang udah buktiin bahwa kita udah sekolah 4 tahun. Udah gitu aja gak sih? Wah, lu jangan gila deh, Di. Ini bukti perjuangan lu, Di. Dan juga perjuangan orang tua lu, tahu gak, nyekolahin lu. Wah, orang tua gue nih pengen lihat gue itu kerja, punya karir yang bagus. Bukannya lontang-lantung di rumah mintain rokok orang tua setiap hari. Anjing lah. Lu bayangin, Bud, udah ngelamar 1.000 lamaran nih. Yang dipanggil interview cuma 3. Dan itu juga, lo tahu hasilnya apa? Nanti saya kabarin ya setelah ini. Anjir, gak ada kabar setelah itu. Damn, susah banget sih nyari kerja. Gue yakin zaman sekarang itu kalau lo mau dapat kerja, ya pasti lewat orang dalam lah. Gue ngerti lo frustasi. Gue juga sama kok, frustasi juga. Tapi ijazah jangan lo gitu-gituin, Di. Kita kan lagi sama-sama berjuang, men. Berjuang apa, Bud? Berjuang melawan ketiadaan. Coba gue lu lihat realitanya. Lapangan kerja untuk fresh graduate mana? Adanya mah lapangan kerja buat karyawan MBG. Gak tahu itu bener apa enggak. Ini semua nih gara-garanya pemerintah yang gak becus nanganin ekonomi. Coba lo lihat, inflasi terus. Tapi lapangan kerja yang dijanjikan mana? Gak ada, Jir. Adanya korupsi di mana-mana. Yang di atas tuh sibuk ngurusin politik. Sementara kita yang katanya generasi emas, sekarang malah jadi generasi cemas. Gak semua salah pemerintah juga kali, Di. Kan ada faktor global, AI. Halah, teori, Bud. Kalau pemerintah niat, pemerintah itu bakal buat lowongan kerja yang untuk pro fresh graduate. Ini malah apa? Syaratnya tinggi-tinggi bener. Masa iya gue mau kerja harus ada pengalaman 5 tahun? Yang paling rendah 3 tahun. Masa iya gue harus kerja 3 tahun gitu terus gak digaji? Gila, gue makan apa? Iya sih, gue akuin. Sekarang tuh syarat-syarat loker tuh tinggi-tinggi banget. Tapi kalau kita cuma ngomel ke, oh ini masalah presiden, ini masalah menteri. Tapi gak mungkin kan lo, kalau lo nyalahin kayak gitu, tiba-tiba besoknya lo ditelepon HRD untuk masuk kerja. Ya kan gak mungkin. Minimal gue menyuarakan kebenaran, Bud. Daripada lo diem-diem aja ditindas sama sistem. Pemerintah itu zolim, Bud. Buat fresh graduate kayak kita itu mati pelan-pelan secara struktural. Ya terus mau gimana? Lu gak mau nyari kerja gitu, mau nganggur terus? Ya gue bakal nyari terus lah, siapa tahu kan ada yang nyangkut. Lo tadi kan udah bilang ngirim 1.000 lamaran. Kalau menurut gue, kenapa lu gak keterima? Berarti metodenya mungkin salah kali. Nih, lu lihat nih CV lamaran gue. Gue kirim 20 tempat, 10 tempat dapat kesempatan interview. Gue yakin gara-gara lu pakai orang dalam kan. Boro-boro orang dalam, di. Orang tua gue aja pensiunan guru SD. Gue itu dapat panggilan gak cuma modal usaha ijazah doang kayak lo. Nah di CV gue itu tuh, gue itu nyantumin kayak pengalaman gue kerja, terus gue freelance, terus juga gue ikut-ikut kursus gitu. Terus lo pas kuliah, selain kuliah, lo ngapain aja, Di? Gue aktivis organisasi, Bud. Gue vokal banget. Di, organisasi bagus sih. Tapi kalau menurut gue, lo pas ngelamar dunia kerja, organisasi itu gak terlalu dilihat sama HRD kalau menurut gua. Gua yakin kebanyakan HRD itu pasti ngelihat orang ini nih cocoknya dan untungnya apa sih untuk perusahaan ini. Gitu, Di. Tapi kan gua sarjana, Bud. Gua punya ilmu. Iya, gua ngerti. Tapi di luar sana itu banyak, Di, yang gak kuliah. Dia itu bisa gaji sampai 30 jutaan gara-gara mungkin pada saat dia SMK terus atau tidak kuliah, dia belajar course tentang coding dan yang lain-lain. Nah perusahaan itu biasanya ngerekrut orang-orang yang kayak gitu, Di, punya keahlian dan skill. Jadi apa? Sarjana gue sia-sia gitu. 4 tahun gue sekolah sia-sia gitu. Gak sia-sia, Di. Kuliah itu bentuk pola pikir. Itu kalau menurut gue modal lo untuk belajar cepet. Tapi di zaman sekarang kuliah S1 itu gak menjamin lo dapat kerja langsung, Di. Terus gue harus gimana, Bud? Ikut kursus bayar. Gue bokek, Bud. Duit aja gue gak ada. Siapa bilang lo harus ikutin course yang berbayar, Di? Di internet itu luas, Di. Banyak banget course, pelatihan yang dapat sertifikat itu gratis. Makanya lo kalau ngeliat HP itu jangan ngeliat YouTube, TikTok, orang-orang pamer, ketahuan selingkuh, gebukin orang. Coba deh lo mulai besok kurang-kurangin itu semua.
Atau enggak lo maybe melakukan yang berguna gitu. Seperti buat konten, terus ulik-ulik course yang gratis, banyak di internet. Atau mungkin lo bisa sih manuin freelance gitu, kerja di Fiverr gitu. Jujur gua nggak pede sih buat. Sumpah ya, nggak pede lo itu membuat lo nggak bisa makan di zaman sekarang itu. Semua orang ya serba pede pasti. Ya awal-awal mungkin cringe sih kali lu nongol depan kamera. Nih contohnya lu buat konten ya. Lu nongol depan kamera, awal-awal sih cringe. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya kalau kita nggak mulai. Kita juga nggak tahu kalau lu ikut course-course yang gratis. Lalu lu lihat YouTube lu belajar coding maybe. Kalau menurut gua semua itu dimulai dari nyali yang mental baja di. BTW, thanks ya Bud. Omongan dari lu itu buat gambaran bagi gua. Mungkin gua terlalu marah sama dunia. Sampai-sampai gua lupa ngaca ke diri gua sendiri. Nah gitu dong, semangat lagi. Namanya kita baru lulus kan ya. Ya kita harus berjuang di nyari kerjaan. Tapi nggak cuma nyari kerjaan ya di. Jangan lupa untuk upgrade skill lo. Gimana menurut kalian? Masih percuma nggak jadi sarjana? Tapi ujung-ujungnya itu nganggur. Atau sarjana itu emang harusnya buat jadi batu loncatan? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Untuk selanjutnya gue bakal share cerita-cerita yang seru ke kalian. So, see you in next video. Peace out.